Suara lonceng gereja sangat menggema, sangat keras memanggil orang untuk datang ke gereja. Tetapi umat yang datang menyembah semakin jarang. Gereja semakin sepi, semakin ditinggalkan. Namun di sini di Sipohoro, di tanah Batak, di tanah yang sangat bersejarah ini, gereja masih hidup. Injil masih berkobar, panggilan pelayanan masih berdenyut. Ada semangat yang tidak dapat dibeli oleh kemakmuran dunia, semangat untuk setia dan melayani Kristus. Itulah sebabnya teks hari ini, tema Rapat Pendeta Hatopan HKBP di tahun 2025 ini akan menjadi pesan bagi kita semua, menjadi pesan profetik. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara terkasih, ada 3 hal yang sangat krusial hendak dikatakan oleh teks ini. Yang pertama, transformasi gereja adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Mungkin saya hendak mengingatkan rekan-rekan pendeta untuk sedikit mengingat bahasa Yunani koine kita dahulu ketika belajar di STT. Kata kuncinya adalah kaineketesis, artinya ciptaan baru atau penciptaan ulang. Namun yang menarik, kata kaine di sini tidak berarti baru dalam waktu seperti neos, melainkan baru dalam hakikat dan kualitas, new in kind, new in essence, di dalam kualitas. Sedangkan ktesis berarti ciptaan. Tetapi dalam pemikiran Paulus, kata ini tidak terbatas pada individu, melainkan juga seluruh komunitas, bahkan tatanan kosmik. Artinya ketika Paulus berkata ada ciptaan baru, ia tidak hanya berbicara tentang transformasi pribadi, tetapi ia berbicara tentang transformasi umat Allah secara kolektif, yaitu gereja itu sendiri. Dan inilah dasar alkitabiah dari apa yang kita sebut hari ini sebagai transformasi gereja. Transformasi gereja bukan sekedar restrukturisasi organisasi atau perbaikan administrasi, melainkan penciptaan ulang identitas gereja oleh kuasa Kristus. Oleh kuasa Kristus. Ini yang harus saya tekankan, karena Kristus semakin tidak terdengar lagi di konteks gereja-gereja barat. Dan saya tidak menginginkan, atau Allah tidak menginginkan Kristus juga menjadi sepi di konteks gereja-gereja di Asia dan di Afrika.